Tunggu dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana? Siap semua? Siap. Oke, sebelum kita belajar, saya mau satu orang ke depan pimpin doa. Silakan Arif depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saya mau kalian dulu periksa dulu kerapiannya, bajunya, ya perlengkapan alat tulisnya. Sudah siap semua ya? Oke, bagaimana hadir semua? Hadir. Hadir semua ya, tidak ada yang sakit? Oke, kalau tidak ada yang sakit, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk di pembelajaran, kita dulu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua? Hafal. Kita mulai ya. Sabang sampai Merauke, belahan pulau-pulau, sambung menyambung menerjang di padamu, menuju tanah airku Indonesia. Selanjutnya, kalian lihat ini botol. Botol ya, botol ini dalam keadaan berupa botol ya. Ya, bulat dalam keadaan utuh. Nah, setelah itu kalau kita jatuhkan akan ya. Tadi botol yang utuh sekarang menjadi pecah. Jadi pelajaran kita hari ini tentang pecahan. Paham? Oke. Jumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Pecahan itu macam-macam, bukan cuma pecahan biasa. Apa itu? Nah, di sini kita lihat ya. Banyak pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, pecahan biasa. Nah, sekarang ada pula tujuan yang akan kita pelajari hari ini adalah kalian itu diharapkan menentukan hasil penjumlahan pecahan. Jadi nanti ada penjumlahan operasi hitung pecahannya, ditentukan hasilnya. Kemudian menentukan hasil pengurangan pecahan. Kemudian kalian dapat menentukan cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat menyajikan atau mempresentasikan nanti hasil kalian yang akan kerjakan. Paham? Oke. Selanjutnya, setelah kalian tahu apa tujuan yang akan kalian capai, nah selanjutnya apa itu manfaatnya yang akan kita pelajari ini? Banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah setelah kalian mempelajari tentang pecahan, kalian tidak akan dibodoh-bodohi. Misalnya ke pasar tentang pembagian-pembagian, kalian sudah paham bahwa oh kalau ini pecahannya seperti ini, dibagi seperti ini, dijumlahkan seperti ini, sudah tahu ya. Nah biasa itu kalau di orang-orang banyak biasa itu ada yang suka jahil ya.
suka membodoh-bodoh atau tes-tes bagaimana itu tentang pecahan. Kemudian siapa tahu nanti kalian besar itu ada bercita-cita jadi profesor, ahli matematika. Ya, setelah belajar pecahan kalian termotivasi untuk menjadi ahli matematika. Paham? Ya, jadi banyak sekali manfaatnya, ini merupakan salah satunya ya. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Nah, apa yang disebut dengan pecahan? Satu orang bisa baca di atas. Oke, yang keras suaranya. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut, dan ditanyakan dalam bentuk A per B atau A dan B. Oke, tepuk tangan dulu. Ada jenis-jenis pecahan. Ada yang bisa baca jenis-jenis pecahan. Siapa yang bisa baca? Satu orang. Tim, baca di atas. Pecahan contohnya apa? 1/3. Apalagi nih? 2/5. Apalagi nih? Oke. Kalau yang kedua apa? Pecahan campuran. Contohnya 1/3. Bacanya ya 1/3. Kalau yang ini apa bacanya? 3/5. Iya, ini. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya pecahan desimal. Contohnya apa ini bacanya? Iya, apa ini? 0,2. Iya, apa ini? 1/3. Dan sebagainya ya. Pecahan persen. Misalnya 2% ditulis dalam 2/100. Kalau 3%, kalau 5%, 5/100. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh pecahan biasa. Siapa yang bisa naik di atas menuliskan satu contoh pecahan biasa di papan tulis? Ya, orang. Bacanya 1/3. Ada yang lain? Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya siapa yang lain? Oke, Ariel. Tangan kanan. Ya. Contoh pecahan biasa. Oke, tepuk tangan ya. Bagus. Oke. Baca. Keras. Oke. Ya, sudah paham ya bentuknya? Sudah paham? Oke, jadi pecahan biasa ada disebut pembilang dan ada disebut penyebut. Ini di atas disebut pembilang. Ya, ini di bawah disebut penyebut. Oke. Selanjutnya, nah, ada contohnya seperti yang ada di buku kalian. Ya, contoh dikasihnya di bukunya. Contoh pecahan biasa ya. Penjumlahan pecahan biasa yang berpenyebut sama. Jadi ada nanti berpenyebut sama, ada berpenyebut berbeda. Tapi inti yang kita pelajari di sini adalah yang berpenyebut berbeda. Nah, sudah lihat contoh pecahan. Kalau sama penyebutnya berarti langsung dioperasikan. Ya, betul sekali ya. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Nah, paham ya? Oke. Kalau berpenyebut berbeda, ya, kalau berpenyebut berbeda bisa dibaca di atas satu orang. Ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan biasa. Dalam penjumlahan pecahan yang berdasarkan
berbeda penyebutnya, maka disamakan dulu penyebutnya. Bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Nah, ada bacanya di atas dengan cara mencari KPK. Bagaimana cara mencari KPK-nya? Juga di atas. Paham ya? Misalnya 3 tambah 3 jadi 6, 9, 12, 15, 18. Antara bilangan dengan 3, contohnya 4/3 ditambah 2/5. Dicari dulu KPK antara 3 dengan 5. Di sini 3. Ada 3, 6, 9, 12, 15, 18. Paham? Ya, ini 5. 5 di bilangan yang sama antara 3 dengan 5 apa? Berarti KPK-nya adalah 3. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini cara operasinya. Cara operasinya. Ya, keterangannya di sini. Ya. Dari 15 tadi dibagi 3. Ya, ini catatannya ya. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian dikalikan ke atas. Oke, paham ya? Karena tadi sudah ditahu bahwa penyebutnya ini. Nah, jadi 15 tadi. Kemudian dibagi 3. Kemudian dikali 4. Kemudian baru ditulis di atas menjadi 20. Ini 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20 ditulis di atasnya. Kemudian yang kedua, 15 bagi 5. Paham sampai di sini? Ya, tadi gilirannya ini sudah. Ya, sekarang gilirannya lagi nih. 15 bagi 3 dapat 3. Dikali 2 dapat 6. Kemudian baru bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena sudah sama penyebutnya. Bagus ya, sudah sama penyebutnya. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan disederhanakan. Prosesnya seperti ini. Tadi dijumlahkan menjadi 26/15. Disederhanakan menjadi 1/11/5. Caranya adalah kita lihat 26-nya ini lebih besar dari 15. Makanya bisa disederhanakan. Kalau tidak artinya kalau di bawah lebih besar maka tidak bisa disederhanakan. Oke, paham? Paham. Oke, selanjutnya, paham sampai di sini ada mau bertanya? Tidak ada? Oke, sekarang pengurangan pecahan biasa. Ya, sama dengan penjumlahan, cuma di sini adalah pengurangannya dikurangi, ya. Tadi dicari dulu KPK-nya. Setelah didapat KPK-nya maka dioperasikan dengan cara sesuai dengan tanda. Kalau ditambah, kalau dikurang. Paham ya? Ya, prosesnya sama seperti tadi. Ya. Sudah lihat? Oke, paham sampai di sini? Oke. Selanjutnya, nah kita lihat dulu videonya. Nah, cara mengerjakan ya. Ketikkan di atas. Hai, halo, assalamualaikum, apa kabarnya? Dan di video kali ini kita akan menjawab bagaimana sih cara menjawab soal penjumlahan dan pengurangan dari pecahan biasa yang memiliki penyebut yang berbeda. Seperti yang pertama nih ada penyebutnya 3, 6, dan yang kedua ini 6 dan 9. Nah, kalau penyebutnya sama seperti ini, kalian nggak bisa langsung jumlahin 2 ditambah 1 tuh nggak bisa. Kalian bisa jumlahin kalau penyebutnya sudah sama. Nah, jadi tugas kita adalah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Caranya gimana? Ini kan 3, ini 6. Nah, kalian harus cari kelipatan dari 3 dan 6 yang sama. Jadi kalau kalian bikin di coretan ya, 3 itu kan kelipatannya adalah 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Terus 6 itu kelipatannya adalah 6 ditambah 6 lagi 12 ditambah 6 lagi 18 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada angka yang sama yaitu 6.
Berarti 3 dan 6 ini harus kita ubah menjadi 6. Ingat ya, berarti jadi 6. Caranya tadi dengan bikin kelipatan dari 3 dan 6. Berarti kita harus ubah menjadi 6 pernya. Oke, yang pertama 3 dikali dengan berapa sih biar jadi 6? Dikali 2. Nah, yang ini 6. Cukup 6 karena sudah 6, atau kalau mau dibuat sekalipun ya bolehlah dikali 1. Berarti di sini 2, yang di atas 3 ini 2. Karena di bawah dikali dengan 2, maka 2 ini juga harus kita kali dengan 2. Yang ini yang di atasnya 1, di bawah dikali 1, berarti tetap 1. Lalu kita hitung 2 kali 2 itu 4 per bawahnya 6. 3 kali 2 6 ya, ditambah dengan 1 kali 1 1 per 6. Nah, kalau udah sama nih, sama-sama per 6, berarti boleh kita jumlahkan pembilangnya atau yang di atas. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 5 per 6. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ini sama nih, bawahnya adalah atau penyebutnya adalah 6 dan 9. Kita cari dulu kelipatannya ya. Jadi kita bikin di coretan 6 itu kelipatannya adalah 6, 12, 18, ditambah 6 lagi 24 dan seterusnya, ada banyak. 9 kelipatan 9 itu 9 ditambah 9, 18 tambah 9, 27 tambah 9, 36 dan seterusnya. Nah, kita lihat yang sama itu siapa? Yang sama adalah 18. Berarti kita harus ubah nih, yang ini bawahnya harus menjadi 18. Oke, kita hapus dulu. Oke, berarti kita harus ubah menjadi 18 ya. 6 biar jadi 18 kita kali dengan 3. Yang di atasnya 5 juga harus dikali dengan 3. Jadi harus adil ya, kalau di bawah kali 3, di atas kali 3, nggak boleh beda. Nah, ini dikurang per yang bawah 9 kita ubah tadi jadi 18, itu dikali dengan 2. Berarti di atasnya juga kita harus kali dengan 2. Nah, sekarang karena itu kita boleh hitung langsung. 3 dikali 5 adalah 15 per 6 dikali 3, 18, kita kurang dengan 2 kali 2, 4 per 9 kali 2, 18. Nah, karena sudah sama yang bagian bawah atau penyebut, berarti bagian atas boleh kita langsung kurangkan. 15 dikurang 4 sama dengan 11. Jadi jawabannya adalah 11 per 18. Oke? Jadi seperti itu cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa yang memiliki penyebut yang berbeda. Silahkan like jika suka video ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk tahu cara menghitung. Oke, ada pertanyaan sampai di sini tentang penjumlahan dan pengurangan. Sudah paham caranya? Sudah ya? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, nah, sekarang saya mau membagi kelompok dengan satu permainan. Jadi satu-satu orang nanti mengambil satu kartu ya. Ya, mulai dari dan nanti siapa yang sama angkanya nanti berkelompok ya. Ambil satu. Yang ambil satu. Nah, sekarang dibuka. Dibuka. Sudah dibuka? Sudah? Oke. Nah, kita lihat. Di sini yang satu semua berkelompok, di sini satu. Di sini 2, di sana 3. Ayo cepat bergerak. Setelah itu akan saya bagikan NKPD-nya ya. Ya.
LKPD-nya. Sudah dilihat? Silahkan didiskusikan apa yang ada dalam LKPD masing-masing kelompok. Ya, silahkan berdiskusi bersama kelompoknya. Nah, bagian pertama itu kalian lihat akan mencari KPK ya, dua bilangan. Kalau ada pertanyaan tentang isi LKPD bisa bertanya ya, yang belum dipahami videonya. Pertama itu bisa dilihat di atas. Ini yang pertama ya, sudah paham ini? Yang pertama, oke silakan kerja, sudah paham. Ya sudah? Ya belum. Oke. Kalau yang sudah yang sudah tadi bagian pertama, ini yang kedua ambil dulu kartu. Ini ada beberapa kartu satu-satu masing-masing satu ya satu. Ambil lagi satu di sini. Yang kedua, yang kedua. Oke, yang kedua. Yang ketiga, yang kedua. Oke. Ada satu, ada dua. Satu, dua, kita tiga. Yang ini tambah. Ya, ambil lem.
Pak.
Siapa yang mau tulis yang satu tadi? Nomor 1 di atas. Selesaikan namanya, kelompoknya. Yang ini. Siapa? Ya. Iya, ditulis di atas. Ada disebutkan. Yang lain perhatikan ya. Perhatikan temannya. Bacakan. Nah. KPK-nya. Yang lain bagaimana, benar? Ya, 5 dan 7 benar? Atau ada yang tidak sama dengan 5 dan 7? 35? Oh, sama ya. Oke. Yang kedua, 7 dan 9. 63. Sama? Oke, lanjut tuh. Silakan dulu, tepuk tangan dulu. Bagus. Oke. Lanjut yang kedua. Siapa yang ini nih? Yang ini. Nomor kartu 1. Siapa mau tulis di atas kartu 1? Satu-satu. Yang lain dulu. Di sini. Lembaran kartu 1. Ya, tulis di atas. Iya. Ini. Tulis. Oke. Coba perhatikan jawabannya temannya di atas. Kelompok ini sudah benar? Kelompok ini sudah benar ini? Sudah sesuai yang letak? Sama? Sama. Yang ini? Sama? Nah, bisa ditulis di atas. Kaki 1. Kartu 2 ini kartu 2. Ini kartu 2 ya. Yang lain aja jangan. Kartu 3. Siapa mau naik kartu 3?
sedia? Oke. Nah sekarang LKPD-nya dikumpul. Sekarang dikumpul LKPD-nya. Ya sudah kumpul LKPD-nya. Oke, ada yang mau kasih satu contoh operasi hitung pecahan? Mau penjumlahan, pengurangan, terserah. Satu orang. Ada yang mau? Satu orang. Ada yang mau yang sudah yang dianggap ada di situ. Bisa ditulis di atas. Satu orang. Kita satu orang contoh pecahan, operasi pecahan. Ada yang mau kasih satu contoh? Contoh operasi itu pecahan. Yang pernah yang ada ditulis di bukunya. Ini ada yang dikerjakan. Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya, anak perhatikan samanya. Oke. 1/6 ditambah 3/4 menyebut 24. Bagaimana? Benar? Benar? Oke, tepuk tangan dulu yang keras. Ulangi yang keras. Saya mau kasih soal individu, silakan kembali ke kursinya masing-masing untuk tadi. Oke, sekarang saya akan bagikan tugas individu yang kerja perorangan.
Kalau ada yang belum dipahami silakan bertanya. Ye. Yang bacanya di bawah, yang aninya langsung saja di situ. Kemarin. Ye. Ye. Ya, ini begini. Kali. Jangan lewat nih. Jadi potong-potongnya ini kan. Itu nomor 3 sama nomor 4 di bawah ditulis ya. Kalau nomor 1 nomor 2 coba sama kita. Ini sama saja. Ye. Oke, tulis ini kerjakan. Jadi 15 kita ini dibagi 3 ya. Siapa yang mau tulis pekerjaannya nomor 1? Nomor 1. Nih, ada. Ya, tepuk tangan dulu. Keras. Nomor 2. Siapa yang nomor 2? Nomor 3.
Tangan dulu. Keras. Tangan tepuk tangan dulu. Sekarang ada pekerjaan tengahnya ya. Sama kalian ini seperti ini masih bisa disederhanakan. Ya, ini masih bisa disederhanakan ya menjadi 15 dikali 3 2. Jadi 46-nya ini dikurang 30 hasilnya adalah 16. Jadi menjadi 2/16 per 15. Paham? Jadi kalau ada hasil akhir yang bisa disederhanakan maka kita sederhanakan. Oke. Selanjutnya dikumpul semua dulu bukunya anunya, pekerjaannya. Ya, satu orang kumpul di sana, satu orang. Mantap. Ayo. Oke, pennya itu di halaman, buka bukunya halaman 7 ya. Buka bukunya halaman 7 bagian kedua, itu yang 7/8 kurang 3/4. Sudah lihat semua? Ya, itu PR-nya ya. Atau tugas mandirinya yang dikerjakan di mana saja. Kalau di rumahnya terus belajar, kemudian tetap patuh sama orang tua, rajin kalau disuruh sama orang tua, kemudian rajin mengerjakan tugas, rajin membantu orang yang kesusahan. Paham? Ya, terus tetap rajin sholat ya. Ya, jangan lupa untuk sholat. Paham ya? Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita dulu menyanyikan lagu Ongkona Bone. Ya. Karoni mate
Demikian pembelajaran hari ini. Ingat ketertibannya, sudah mandirinya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.